Dewa Matahari kembali. Dua kanak-kanak Yesus, misi jenaka, penyaliban di Amerika Selatan, pernikahan mistis Maria Magdalena. Di Palestina, sebuah titik balik dalam sejarah dunia telah dicapai, karena dewa-dewa tidak lagi sebagai sesuatu yang di luar sana dalam alam material. Hal itu penting bagi Dewa Matahari dunia untuk turun ke bumi. Seperti yang akan kita lihat, misinya adalah menanam benih pada tengkorak manusia, sebuah kehidupan di dalam yang akan menjadi sebuah agenda baru bagi pengalaman spiritual. Penanaman ini akan meningkatkan perasaan bahwa yang kita miliki sekarang, masing-masing memiliki sebuah ruang dalam. Rencana kosmis adalah bahwa roh manusia harus mencapai kedirian, harus mampu berpikir dengan bebas, menjalankan kehendak bebas, dan memilih siapa yang dicinta. Untuk menciptakan keadaan ini, materi menjadi padat hingga setiap pribadi akhirnya terkucil di dalam tengkoraknya sendiri. Pikiran dan kehendak manusia ketika itu tidak lagi dikendalikan oleh dewa-dewa, malaikat-malaikat, dan roh-roh seperti 1000 tahun sebelumnya pada masa pengepungan Troya. Akan tetapi ada bahaya dalam perkembangan ini. Tidak saja manusia mungkin menjadi sama sekali terpisah dari alam rohani, tetapi juga bahaya manusia akan menjadi benar-benar terpisah dari satu sama lain. Ini adalah krisis besar. Orang tidak lagi seperti makhluk spiritual, karena roh manusia berada dalam bahaya dipadamkan sama sekali. Cinta yang mengikat suku dan keluarga, sebuah naluri cinta persaudaraan batinia seperti yang mengikat kawanan serigala, lemah di dalam tengkorak yang semakin mengeras di kota-kota kecil dan besar yang baru, melacak perkembangan ke arah sebuah perasaan jati diri pribadi. Kita telah menyentuh hukum mosaik, sebuah peraturan untuk kehidupan komunitas yang dengan tegas ditegakkan. Mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Kita juga telah menyentuh kewajiban untuk merasakan kasih sayang untuk semua makhluk hidup seperti yang diajarkan Buddha. Kita melihat dalam dua tradisi awal dari kewajiban moral sebagai sebuah jalan perkembangan dan disiplin pribadi. Sekarang penganut stoikisme dari Roma memberi status politis dan hukum pada pribadi dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ironinya, begitu jati diri manusia perorangan terbentuk, perasaan bahwa kehidupan layak dijalani sebagai pribadi telah hilang. Mandi darah di Kolosium memperlihatkan tidak ada pikiran tentang nilai, apalagi kesucian bagi kehidupan manusia pribadi. Jesus Ben Pandira, pemimpin Essenis, mungkin berkhotbah tentang kemurnian dan kasih sayang universal, tetapi dari sudut pandang sebuah pergerakan adalah untuk menarik undur dari dunia sama sekali. Stoikisme mungkin mengajarkan tanggung jawab, tetapi bagi mereka itu adalah kewajiban tanpa kegembiraan. Tapi jangan pernah membiarkan masa depan mengganggu. Kaisar Stoikisme Marcellus Aurelius menawarkan filosofi kehidupan. Kau akan bertemu dengannya jika harus, dengan senjata akal yang sama yang mempersenjataimu sekarang untuk melawan hari ini. Kata-kata ini penuh kelesuan. Manusia merasa dirinya diseret oleh ombak pasang penderitaan. Kita mungkin membayangkan bagaimana orang merindukan seseorang mengatakan, "Ayo ikut aku, bebanmu sangat berat, aku akan membiarkanmu istirahat." Kita akan melihat cara untuk inisiasi ini. Diperlihatkan sekat gandum hijau di dalam ruang suci di Eleusis dan diajarkan untuk melihat ke depan ke masa benih-benih. Dalam ruang suci kuil besar Mesir, para calon untuk inisiasi juga telah diperlihatkan Isis untuk menyusui bayi Horus. Horus kedua ini, Horus yang akan datang, akan menjadi raja baru dari sebuah dispensasi baru yang dibawa dewa. Ia disebut gembala baik, domba Tuhan,
buku kehidupan dan kebenaran dan kehidupan Yesaya telah menyatakan pengikutnya untuk tetap berada dalam jalan lurus Tuhan. Ia berjanji dosa mereka akan dihapus ketika ia meramalkan datangnya Mesia. Dalam Fort Eklog Virgil, penyair inisiat Romawi, meramalkan datangnya manusia penyelamat. Masa keemasan itu akan kembali ketika anak pertamanya turun dari ketinggian. Ia menulis, segala noda dari kelemahan masa lalu kita akan dihapus. Sejatinya, kehidupan Yesus Kristus ketika ia turun untuk kita mungkin akan seperti sebuah tambal sulam kejadian dalam kehidupan mereka yang datang sebelum dirinya. Terlahir sebagai seorang tukang kayu dari seorang perempuan seperti Krishna, lahir pada 25 Desember seperti Mithras, ditandai dengan sebuah bintang di timur seperti Horus, seperti Mithras ditandai dengan sebuah bintang di timur, seperti Horus berjalan di atas air dan memberi makan 5.000 orang dari sebuah kerajaan kecil, seperti Buddha melakukan penyembuhan ajaib, seperti Pythagoras bangkit dari kematian, seperti Elisa dibunuh di sebuah pohon, seperti Adonis naik ke surga, seperti Hercules, Henoch, dan Elia. Sulit mencari tindakan atas ujak-ujak untuk menjelaskan Yesus dari Injil yang tidak pernah diramalkan. Semua orang yang keberatan berpikir buruk akan memutuskan untuk melihat ini sebagai bukti bahwa kehidupan Yesus adalah sebuah fiksi. Namun dalam sejarah rahasia ini, sebuah gerakan universal dari pemusaran seperti sebuah kosmos meregang melahirkan dewa matahari baru. Malaikat pada gambaran hayalan besar nativity seperti yang digambarkan dalam sejarah kesenian terindah dan diungkap sesuai dengan doktrin rahasia, kita bisa melihat bagaimana seluruh sejarah rahasia dunia telah dibawa ke titik ini. Pada sosok Maria, kita harus merasakan kehadiran Isis ketika matahari meninggi di konstelasi Pisces, lambang Yesus. Konstelasi di seberang cakrawala adalah Virgo. Pada Yosef, laki-laki yang membawa tongkat bengkok, kita merasakan Osiris. Tongkatnya menyimbolkan mata ketiga. Gua tempat Yesus sering digambarkan lahir di sana adalah tengkorak tulang yang menjadi tempat kesadaran mukjizat baru yang akan dinyalakan. Bayi di dalam palungan memiliki cahaya tubuh nabati Krishna. Sapi jantan dan keledai melambangkan dua orang tua yang dibimbing ke zaman Pisces, zaman Taurus dan Aries. Bintang telah memandu orang Majus adalah roh Zarathustra, bintang emas. Salah satu dari orang Majusi itu adalah Pythagoras yang bereinkarnasi, dan orang Majusi itu telah diinisiasi oleh Nabi Daniel. Malaikat yang mengumumkan ke gembala-gembala adalah roh Buddha. Tradisi rahasia kadang-kadang memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal dengan kesederhanaan kanak-kanak. Ketika kedua Injil dengan kisah anak-anak, Lukas dan Matius, memberi catatan yang sangat berbeda dan memang tidak dimulai dengan genealogi berbeda yang dianggap untuk Yesus. Waktu dan tempat lahir dan kunjungan ke gembala-gembala dalam Lukas ke orang Majusi dalam Matius. Ini adalah perbedaan yang dilestarikan secara kaku dalam kesenian zaman pertengahan yang sejak itu menghilang. Sementara mungkin hal itu dibubuhi catatan di gereja, teologi akademis menerimanya ketika catatan-catatan itu bertentangan. Paling tidak salah satunya pasti palsu. Mungkin ini sebuah kesimpulan yang tidak menyenangkan untuk semua orang yang percaya bahwa kitab suci adalah ilham ilahiyah, kecuali bahwa dalam tradisi rahasia sebaliknya tidak ada masalah, karena kedua narasi ini menjelaskan dua kisah bayi dari dua Yesus yang berbeda. Kedua anak laki-laki ini memiliki sebuah kekerabatan yang misterius. Mereka tidak kembar,
walau tampak sangat mirip. Dalam teks gnostik Pistis Sophia, semasa dalam buku-buku sejarah dari Perjanjian Baru, dan dianggap beberapa sarjana memiliki pengakuan yang sama untuk keasliannya. Ada sebuah kisah aneh yang berhubungan dengan dua anak laki-laki tersebut. Maria melihat seorang anak laki-laki yang tampak sangat mirip dengan anaknya, sehingga wajar saja jika ia mengambilnya menjadi anaknya. Namun kemudian anak laki-laki ini membingungkan Maria ketika ia minta untuk bertemu dengan Yesus putranya. Karena takut kemungkinan anak laki-laki ini sejenis iblis, Maria mengikat anak laki-laki itu di tempat tidur, lalu pergi ke lapangan mencari Yosef dan Yesus. Maria menemukan keduanya sedang mendirikan tiang-tiang anggur. Ketika ia kembali ke rumah, kedua anak laki-laki itu saling bertatapan takjub lalu berpelukan. Tradisi rahasia melacak proses rumit dan lembut itu dengan bentuk manusia dan kesadaran manusia disatukan, memiliki sebuah kesadaran dalam proses pelacakan yang sangat rumit yang membawa juga inkarnasi kata. Dalam catatan ini, penting bagi salah satu dari Yesus kanak-kanak itu yang membawa roh Krishna untuk mengorbankan jati dirinya dengan cara misterius demi yang lainnya. Keekonomian kosmos memintanya untuk melakukan hal itu supaya anak laki-laki yang selama pada waktunya akan siap menerima Roh Kristus pada baptisme, seperti yang dikatakan Pistis Sophia, menjadi satu dan makhluk yang sama. Tradisi dua kanak-kanak Yesus ini dilestarikan oleh perkumpulan rahasia dan bisa dilihat pada portal utara di Chartres, di mosaik apsis San Miniato di luar Florence, dan dalam lukisan-lukisan karya banyak inisiat termasuk Borgonon, Raphael, Leonardo, dan Veronese. Pada awalnya adalah firman. Pada awalnya adalah kata itu, dan kata itu bersama Tuhan, dan kata itu Tuhan. Segala hal dibuat olehnya, dan cahaya bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak memahaminya. Ia tidak di dunia, dan dunia dibuatnya, dan kata tidak mengenalnya. Penulis Injil Santo Yohanes di sini membandingkan kisah kosmos oleh kata dengan misi Kristus. Kata diinkarnasi. Yohanes menyampaikan misi kedua ini sebagai semacam ciptaan kedua. Pada suatu waktu ketika alam semesta material menjadi begitu padat sehingga sangat tidak mungkin bagi dewa-dewa mewujudkan diri mereka sendiri di permukaan bumi, Dewa Matahari turun. Misi berbahaya dan sulitnya adalah menanam sebuah benih. Benih spiritual itu akan tumbuh untuk memberikan sebuah ruang yang akan menjadi arena baru, tempat para dewa bisa mewujudkan diri mereka. Yang sangat penting di sini, biasanya terlihat di luar tradisi rahasia, adalah Yesus Kristus menciptakan kehidupan di dalam. Kita telah melihat sebuah animasi dari kehidupan di dalam pada suara tenang dan lirih yang bisa didengarkan oleh Elia. Demikian juga dalam kitab Yeremia, Tuhan berkata, Aku akan meletakkan tanganku ke bagian dalam, dan di dalam jantung mereka aku akan menuliskannya. Namun, penanaman benih matahari 2000 tahun lalu merupakan peristiwa menentukan dalam proses yang telah membawa ke masing-masing kita mengalami bagian dalam kita sendiri sebuah kosmos dari ukuran tak terbatas dan beragam. Kita juga memiliki sebuah perasaan bahwa yang lainnya juga punya keterbatasan. Setelah beratus tahun berselang, keadaan-keadaan telah berkumpul bersama sehingga menjadi mungkin perasaan dari jati diri pribadi, apa yang kadang-kadang kita sebut ego. Namun tanpa adanya campur tangan dari Dewa Matahari,
Ego akan menjadi titik kecil, mementingkan diri sendiri dan keras, bergerak dalam isolasi, hanya tertarik pada kegembiraan langsung dirinya sendiri, tidak tertarik kepada yang lainnya kecuali hanya sedikit. Setiap manusia akan berperang dengan manusia lainnya. Tidak ada pribadi yang memiliki keperasaan sama sekali tentang orang lain sebagai pusat kesadaran yang mandiri. Ketika orang tua Yesus membawanya ke kuil, pada waktu menghilangnya roh saudaranya itu, ia memperlihatkan bahwa dirinya sangat arif. Apa yang diberikan oleh Yesus yang lainnya adalah kemampuan membaca pikiran, melihat jauh ke dalam jiwa orang lain untuk melihat bagaimana mereka terhubung dengan alam-alam rohani dan mengetahui apa yang harus dilakukan atau dikatakan untuk membuat hal-hal tepat untuk mereka. Ia merasakan sakit orang lain sebagai sakitnya. Ia sedang mengalami sesuatu, bakat berempati yang belum pernah dirasakan orang lain sebelumnya. Begitu seseorang atau sekelompok kecil orang mengembangkan keterampilan baru, sebuah contoh kesadaran baru, hal itu sering tersebar di seluruh dunia dengan sangat cepat. Yesus Kristus memperkenalkan cinta jenis baru, sebuah cinta yang baik budi berdasarkan bakat berempati. Seseorang akan bebas melintasi batas dari keberadaannya yang terkucil, berbagi apa saja yang tengah terjadi pada bagian terdalam orang lain. Cinta pada zaman sebelum Masehi merupakan cinta berdasarkan suku dan kekeluargaan. Sekarang, pribadi-pribadi mampu bangkit di atas ikatan darah dan memilih dengan bebas siapa yang dicintai. Inilah yang dimaksud Yesus ketika dalam Markus pasal 3 ayat 32, ia tampak menyangkal pentingnya ibunya sendiri, dan ketika mereka dalam Matius, barang siapa yang mengasihi ibu atau bapaknya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ajaran esoteris terutama tentang mencintai dengan cara yang benar. Ia menyatakan ketika Anda bekerja sama dengan kekuatan yang baik yang membentuk kosmos, kekuatan itu mengalir melalui Anda dengan cara tertentu sehingga Anda menyadarinya. Proses ini disebut taumaturgi atau kekuatan magis ilahiyah. Apakah itu pada tingkat ini atau pada tingkat tindakan kebaikan dan cinta tidak bernama, tidak diingat, dari Saint Therese dari Lisieux, cara menyangkal diri dan bertindak berderma dalam hal-hal kecil, pandangan baru Kristen berfokus pada kehidupan di dalam. Jika kita membandingkan kode moral tertentu seperti hukum Musa atau bahkan yang lebih tua kitab Undang-Undang Hammurabi dengan Sermon on the Mount, khotbah di bukit, jelas bahwa mereka hanya menguasai untuk mengatur kebiasaan di dunia luar. Jangan menyembah berhala, mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Ajaran moral dalam Injil sebaliknya mengatur keadaan di dalam. Diberkati mereka yang miskin dalam roh, mereka yang berduka, lemah lembut, berhati murni. Ketika Yesus Kristus berkata, tetapi katakan kepadamu bahwa barang siapa melihat seorang perempuan dengan berhasrat padanya, telah berzina dengannya di dalam hati. Ia telah mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan orang lain, bahwa pikiran-pikiran terdalam kita sama nyatanya seperti objek fisik. Apa yang saya pikirkan secara pribadi mempunyai dampak langsung pada sejarah kosmos. Dalam alam semesta idealis, niat tentu saja jauh lebih penting daripada dalam alam semesta materialistis. Dalam alam semesta idealis, jika dua orang melakukan tindakan yang benar-benar sama, dalam keadaan yang benar-benar sama, tetapi yang pertama dengan cara yang baik, sementara yang lainnya tidak, akibatnya sangat berbeda. Dalam cara yang misterius, keadaan jiwa kita memberitahu akibat dari tindakan kita, tepat seperti keadaan yang meningkat dari jiwa pelukis besar melukiskan informasi tentang lukisan-lukisannya. Dalam tafsir esoteris pada mitos Yunani Ambrosia, makanan para dewa adalah cinta manusia. Tanpa itu, dewa-dewa memudar
dan kekuatan mereka untuk membantu kita menghilang. Dalam esoteris dan mistik Kristen, malaikat-malaikat tertarik jika kita meminta pertolongan mereka, tetapi jika kita gagal melakukannya, mereka jatuh ke dalam keremangan, keadaan nabati, dan siluman serta iblis yang menyelusup di sekitar makhluk lebih rendah ketika kita menggantikan pekerjaan malaikat untuk kita. Tentu saja kita bisa menolak iblis-iblis dan melatih kedirian binatang kita seperti saat melatih seekor anjing dengan proses pengulangan. Dalam pengajaran esoteris dikatakan bahwa pengulangan harian untuk latihan meditasi selama 21 hari diperlukan untuk dampak perubahan yang mendalam pada kebiasaan kita. Akan tetapi, masih ada bagian yang lebih dalam dari diri kita yang terletak benar-benar di bawah batas kesadaran dan tidak bisa dimasuki. Kita tidak bisa mengubah bagian ini dengan latihan kehendak bebas, betapapun kuatnya kita mencoba, karena korupsi dari diri binatang kita telah meresap hingga ke diri nabati dan mineral kita. Untuk menyucikan dan mengubah bagian-bagian ini sendiri, kita memerlukan bantuan supernatural. Misi supernatural Dewa Matahari adalah untuk turun ke bumi, ke materi yang terdalam, memperkenalkan pengaruh spiritual yang mengubah. Dewa Matahari memiliki kemampuan untuk meraih ke bawah, masuk ke bagian manusia yang paling material, karena itu tertulis tidak ada tulangnya yang akan patah. 12 kelompok teratai memancar keluar dari wilayah hati dan membungkus mereka yang memilih untuk mencinta. Ini juga sebuah organ penerimaan. Apakah yang saya benar saya cintai akan terbuka sendiri kepada saya dan menerima rahasia-rahasianya. Membungkus seseorang dalam cinta dengan cara ini merupakan sebuah latihan imajinasi atau khayalan. Tentu saja khayalan tidak untuk dibawakan dengan fantasi. Ini persepsi yang murni dari kenyataan yang lebih tinggi, dan organ ini di timur dan barat adalah cakra hati. Ini adalah yang diacu pada jalan Emmaus. Ketika murid-murid yang baru saja mengenali siapa yang baru saja ditemuinya berkata kepada diri mereka sendiri, "Tidakkah jantung kami terbakar di dalam tubuh ketika ia berbicara kepada kami dalam perjalanan itu?" Ketika cakra jantung berkembang dan bersinar, kita mungkin melihat dunia luar dengan cara supernatural. Hati yang mencinta bisa juga memberi saya pengalaman kesadaran jantung kosmos, berkecerdasan mencinta yang hidup di luar dunia luar dan mengendalikannya. Diberkatilah mereka yang murni hatinya karena akan melihat Tuhan. Cinta bekerja pada kemauan seperti juga kekuatan penglihatan. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita mau melakukan apa saja untuk mereka. Oleh sebab itulah cakra jantung berkembang saat cinta menggerakkan saya. Ketika bertindak sesuai kesadaran saya tidak bertindak dengan enggan seperti Marcus Aurelius. Saya tidak bertindak dengan cara dingin, tidak bersemangat atau tidak tulus. Saya tidak mengerjakan kewajiban, sementara sebagian dari saya membenci pekerjaan itu. Saya bertindak karena cinta dan penghambaan. Inisiasi membentuk kesadaran baru. Ia membangkitkan kembali cara-cara menjadi sadar akan alam-alam rohani yang biasa dalam tahap-tahap awal evolusi manusia, tetapi sekarang dengan bagian-bagian baru. Inisiasi Pitagoras yang mengatur pola selama bertahun-tahun tentang kenaikan Yunani dan Roma, misalnya, telah berhubungan dengan pencapaian keadaan sadar dan keadaan kesadaran yang berbeda yang melibatkan komunikasi bebas dengan alam-alam rohani yang telah menjadi keseharian buruk, misalnya Gilgamesh atau Achilles, tetapi dengan perbedaan yang tajam. Inisiasi sekolah Pitagoras mampu berpikir tentang pengalaman spiritual mereka dalam cara yang dianggap konseptual yang tidak mungkin bagi Achilles atau Gilgamesh. 400 tahun kemudian, inisiasi Yesus Kristus memperkenalkan elemen baru, membuka dimensi cinta baru yang memusingkan. Untuk mengerti kejadian-kejadian penting yang digambarkan dengan lebih baik dalam Injil,
Sekarang kita harus melihat pada keterlibatan Yesus dengan sekolah-sekolah misteri. Kita melewati batas teritori akademis yang dijaga ketat di sini. Penemuan-penemuan kontroversial sekarang sudah diterima secara meluas oleh sarjana-sarjana Alkitabiah, tetapi yang belum disaring untuk jemaat yang lebih luas memperlihatkan bahwa ada beberapa naskah Kristen awal ditemukan di Palestina pada 1950-an yang berisi versi-versi ujar-ujar Yesus yang tampaknya lebih dekat pada yang asli daripada versi-versi yang terdapat dalam Injil. Dan kenyataan bahwa naskah-naskah seperti Injil Santo Thomas berisi versi-versi yang lebih benar dari pepatah Alkitabiah adalah alasan untuk percaya bahwa seluruh pepatah bukan Alkitabiah yang ada dalam naskah-naskah ini mungkin asli. Ini penting untuk sejarah kita karena beberapa dari mereka berhubungan dengan ajaran-ajaran rahasia. Injil-Injil mengisyaratkan bahwa Yesus memberi pengikut-pengikut kesayangannya ajaran-ajaran yang tidak untuk disebarkan kepada umum. Ketika Yesus memperingatkan tentang pelemparan mutiara di depan babi, tampaknya Yesus sedang menyimpan semacam kebenaran suci dari hadapan orang banyak. Lebih jelas, Markus bab 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Sebuah catatan tentang keterlibatan Yesus dalam pengajaran rahasia lebih mencerahkan dan mengungkap. Ditemukan dalam sebuah surat yang ditulis pada abad kedua oleh Clement, uskup dari Alexandria. Naskah itu ditemukan pada 1959 dalam tumpukan di perpustakaan Biara Marsaba dekat Jerusalem oleh Dr. Morton Smith, Profesor Ancient History di Columbia University. Maka Markus, selama Petrus menginap di Roma, menulis sebuah catatan tentang tindak tanduk Tuhan, tetapi tidak menjelaskan tindakan-tindakan yang paling berguna untuk meningkatkan keyakinan bagi mereka yang telah diperintahkan. Namun ketika Petrus wafat sebagai martir, Markus datang ke Alexandria membawa catatannya sendiri dan catatan Petrus. Lalu, hal-hal yang cocok untuk apapun yang membuat kemajuan ke arah pengetahuan dari catatan Petrus dipindahkan ke catatannya sendiri, dan dengan cara ini ia menyusun sebuah Injil yang lebih spiritual untuk digunakan mereka yang disempurnakan. Dan menjelang kematiannya, ia menyerahkan tulisannya kepada gereja Alexandria yang masih dijaga ketat buku itu. Uskup Alexandria kemudian mengutip Injil yang lebih spiritual versi Markus. Dan mereka datang ke Betanai, dan seorang perempuan tertentu yang kakak laki-lakinya tewas ada di sana, dan datang kepada mereka. Ia bersujud di depan Yesus dan berkata kepadanya, "Putra Daud, kasihani aku." Namun para murid menegur perempuan itu, dan Yesus menjadi marah, lalu berjalan bersama perempuan itu ke makam itu, dan langsung masuk ke dalam makam pemuda itu. Ia mengulurkan tangannya dan menarik tangannya membangunkannya. Akan tetapi pemuda itu menatapnya, mencintainya, dan mulai memohon kepadanya untuk diizinkan bersamanya. Dan setelah 6 hari, Yesus berkata kepadanya apa yang harus dilakukan, dan pada malam hari pemuda itu datang kepadanya mengenakan celana linen pada tubuh telanjangnya. Dan Yesus terus bersamanya malam itu, karena Yesus mengajarinya misteri dari kerajaan Allah, dari kerajaan Tuhan. Dan kemudian bangkit, ia kembali ke sebelah lain dari negara Yordan. Kepekaan modern dalam kisah ini yang tampaknya menjadi versi yang lebih detail tentang kisah kebangkitan Lazarus dalam Injil Yohanes. Namun tampak menjelaskan ada hubungan homoseksual, tetapi seperti yang akan kita lihat kemudian ketika kami memeriksa sifat upacara inisiasi dengan lebih teliti, itu jelas sebuah inisiasi sekolah misteri yang sedang dibicarakan Markus di sini. Kebangkitan Lazarus dari kematiannya telah secara tradisional dianggap mengungkap catatan inisiasi. Petunjuk-petunjuk ada di sana.
Lazarus mati selama 3 hari, dan ketika Yesus Kristus membangkitkannya, ia menggunakan frasa Lazarus majulah, yang digunakan juga oleh pendeta-pendeta dalam piramida besar ketika setelah 3 hari mereka mengulurkan tangan untuk membangkitkan calon dari makam terbuka di dalam King's Chamber. Seperti apa inisiasi Lazarus dari sudut pandang Lazarus? Apakah bentuk lain dari kesadaran yang diberikan? Pembaca mungkin heran karena kita tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Karena dalam sejarah rahasia laki-laki yang bernama Lazarus dalam Injil Yohanes kemudian menulis Revelation of Saint John the Divine. Sesuai dengan doktrin rahasia, pembukaan tujuh materai dan kejadian-kejadian visioneri yang mengikutinya seperti yang dijelaskan Wahyu merujuk pada menghidupkan kembali 7 cakra. Tidak menyenangkan bagi beberapa orang. Kenyataan materi yang diajarkan Yesus Kristus di dalam filosofi rahasia dan kuno, dan ini sama benarnya dengan pepatah yang dicatat dalam Alkitab seperti ujar-ujar yang baru ditemukan. Saya membicarakan masalah ini dengan lembut. Mereka yang dibesarkan sebagai orang Kristen mungkin akan lebih mudah mengenali hal-hal dalam budaya asing, sebagian pasti karena dari fokus yang lebih besar yang dihasilkan oleh jarak, tetapi juga karena kita amat kurang sadar tentang menapak di tanah yang suci. Naskah yang paling suci ditemukan dalam-dalam. Naskah yang paling suci disembunyikan dalam-dalam. Yang lemah lembut mewarisi bumi. Keyakinan menggerakkan gunung. Mintalah dan kau akan diberi. Ada kebingungan yang sengaja dibuat oleh pimpinan gereja ketika membicarakan ini dan ajaran-ajaran penting lainnya dari keyakinan Kristen. Kristen modern yang liberal telah mencoba menampung pengetahuan dengan menurunkan dimensi pemujaan, tetapi ujar-ujar dari khotbah di bukit yang tertulis di atas adalah penjelasan dari bagaimana supernatural bekerja dalam alam semesta. Tidak saja mereka paradoks dan misterius, tidak saja mereka tidak masuk akal, tidak saja mereka menjelaskan apa yang sangat tidak mungkin bentuk hukum kemungkinan, mereka menjelaskan perilaku alam semesta dengan cara yang akan benar-benar tidak mungkin jika ilmu pengetahuan menjelaskan segala hal itu. Karena mereka yang lembut jelas tidak akan mewarisi bumi, dan dua tidak akan dijawab dengan kekuatan yang dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tidak kebaikan, tidak pula keyakinan akan mendapatkan jalan, kecuali beberapa perilaku supernatural membuatnya begitu. Perjanjian baru penuh dengan ajaran tentang supernatural, beberapa di antaranya jelas dinyatakan. Masalahnya adalah bahwa kita telah dididik untuk buta dalam hal ini. Namun naskah itu sangat jelas mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang datang kembali, yaitu reinkarnasi. Ada magis juga, mendiang Hortonfield, Morton Smith, dan para akademisi telah memperlihatkan bahwa mukjizat Yesus, sebagian dalam bentuk kata-kata yang digunakannya berdasarkan papirus Nagis Mesir, Yunani dan Arab yang sudah ada sebelumnya. Ketika Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus Kristus menggunakan ludahnya untuk membuat adonan yang kemudian ditempelkan pada mata orang buta seorang laki-laki, ini bukan tindakan yang murni ilahiyah jika dihubungkan dengan masuknya roh yang tanpa perantara, tetapi hanyalah tindakan penggunaan materi untuk mendapatkan pengaruh atau mengendalikan roh. Lagi pengungkapan ini bukan fitnah untuk Yesus. Kita tidak boleh melihat hal ini secara anakronistik. Dalam istilah filosofi dan teologi sekarang, mukjizat ilahiyah ini atau taumaturgi tidak hanya terhormat, tetapi juga kegiatan tertinggi yang bisa mengilhami seorang manusia. Jika Anda dengan sopan berpura-pura buta pada supernatural yang ada dalam kisah Yesus dan kebangkitan agama Kristen,
Anda masih harus menerima bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi dan memerlukan penjelasan. Karena terjadi atau tidak, mujizat itu di sudut remang-remang Timur Dekat pada tahun-tahun awal abad pertama, dampaknya dalam sejarah dunia adalah tidak sama dari sisi lebar dan dalamnya. Hal itu membangkitkan peradaban yang sekarang kita nikmati, sebuah peradaban kebebasan tak terbatas, kemakmuran bagi semua orang, kekayaan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan. Sebelum masa Yesus Kristus, hanya ada sedikit sekali rasa kepentingan pribadi, kesucian kehidupan pribadi, kekuatan yang sulit dipahami dari seseorang yang bebas memilih siapa yang akan dicintainya. Tentu saja, beberapa dari gagasan ini diramalkan oleh Krishna, Yesaya, Buddha, Pythagoras, Lao Tzu. Tetapi ada yang unik bagi agama Kristen, benih mustard yang ditanam Yesus adalah gagasan dari kehidupan dalam. Dengan Yesus Kristus, tidak saja seorang pribadi mulai mengalami rasa yang kita semua miliki sekarang, sejajar dengan kosmos yang tak terbatas, tak terhingga di luar sana. Kita semua memiliki sebuah kosmos yang sama kaya dan tak terbatasnya di dalam diri kita. Namun Yesus Kristus juga memperkenalkan rasa terhadap diri kita tentang sejarah narasi pribadi yang menganyam masuk dan keluar pada sejarah umum. Tiap-tiap dari kita mungkin gagal sebagai manusia dan secara keseluruhan telah jatuh. Tiap-tiap dari kita mengalami krisis keraguan dalam menemukan pribadi. Penebusan pribadi menjadi sarana dari memilih cinta dengan batas, sangat berbeda dengan kesadaran kesukuan pada generasi-generasi Yahudi terdahulu atau kesadaran negara kota di Yunani. Kependetaan Yesus Kristus bertahan hanya 3 tahun dari baptisme hingga Jumat Agung pada 3 April 3 Masehi, ketika di tempat tengkorak Golgota, Dewa Matahari dipaku pada kayu salib materi. Kemudian pada transfigurasi, Dewa Matahari mulai mengubah materi itu hingga membuatnya spiritual. Kita telah melihat bagaimana sekolah-sekolah dari Zarathustra hingga Lazarus, calon-calon telah mengalami 3 hari mati mistis dan dibangkitkan kembali. Calon itu dibuat terang seperti mati selama 3 hari, dan pada masa itu rohnya menyeberang ke alam rohani, membawa kembali pengetahuan dan kekuatan ke alam materi. Kematian ini adalah kejadian yang sesungguhnya, tetapi hanya pada ranah spiritual. Apa yang terjadi pada penyaliban dan kebangkitan Kristus adalah untuk kali pertama proses inisiasi ini terjadi sebagai sebuah peristiwa bersejarah pada alam materi. Bayangan gelap dari kejadian agung terdiri dari kisah perjalanan Kristus masuk ke neraka. Ini terjadi langsung setelah kematiannya di kayu salib. Ini adalah kisah yang sudah usang, bagian dari proses yang telah kehilangan rasa dimensi spiritual kosmosnya. Inisiasi selalu berhubungan dengan menerangi jalan dalam perjalanan Anda setelah kematian, seperti juga dalam perjalanan kehidupan Anda. Pada abad-abad sebelum Yesus Kristus, perasaan manusia tentang kehidupan setelah mati telah mengerut hingga ke sebuah harapan tentang sebuah setengah kehidupan yang suram dalam kegelapan dalam alam sublunar Sheol. Dan setelah kematian, roh-roh manusia kehilangan kesadaran ketika mereka mulai naik melalui ruang-ruang surgawi yang lebih tinggi. Dampaknya adalah bahwa pada reinkarnasi berikutnya, roh ini kembali tanpa isyarat dari perjalanan itu. Saat turun ke neraka, Yesus Kristus mengikuti jejak langkah Osiris. Ia menerangi jalan menembus dunia bawah yang bisa diikuti orang yang sudah mati. Kehidupan dan kematian yang harus berjalan bersama jika misi besar kosmis pekerjaan itu harus diselesaikan. Menurut doktrin esoteris, kisah seluruhnya bisa diringkas sebagai berikut. Ada zaman keemasan ketika bumi dan matahari bersatu dan matahari memberi bentuk bumi. Setelah itu, matahari berpisah dari bumi, membuatnya mewujud dan menjadi lebih dingin. Matahari kembali memasukkan rohnya ke dalam bumi, sehingga seluruh kosmos akhirnya akan tidak material lagi dan kembali menjadi spiritual.
visi kosmis tentang misi Kristus yang mencinta, yang mengilhami orang-orang Kristen terdahulu. Pekerjaannya membantu membentuk gereja-gereja besar pada pertengahan dan kesenian pada masa Renaissance. Itu sudah berubah menjadi agama Kristen esoteris modern. Jika kematian Yesus Kristus memang harus terjadi pada tataran kosmologis, kita harus bertanya kepada diri sendiri apa yang membuatnya terjadi pada tataran sejarah. Apa yang menjadi penyebab langsung penyaliban itu? Meski Yesus Kristus memberi petunjuk Lazarus secara pribadi, kebangkitan kembalinya disebut kembali ke kehidupan yang baru adalah sebuah kejadian umum. Hal itu tidak terjadi seperti semua inisiasi terdahulu di dalam batas-batas sekolah misteri yang terjaga ketat, dan Yesus Kristus pun bukan seorang pendeta dari sekolah-sekolah misteri yang didukung oleh negara. Sebagai akibatnya, Yesus Kristus mendapat sikap permusuhan yang luar biasa dari Saduki yang mengendalikan penyebaran pengetahuan inisiatis atas nama elite penguasa. Tindakan menginisiasi Lazarus di depan umum merupakan tindakan revolusioner, menandakan bahwa ikatan yang mengikat inisiat pada elite pemerintah telah dipatahkan. Itu adalah awal dari akhir masa sekolah-sekolah misteri dan mempersiapkan jalan ke perkumpulan-perkumpulan rahasia. Yesus Kristus juga mengajukan ancaman kepada elite Romawi, prajurit-prajurit yang memberinya jubah ungu dan memasangkan mahkota berduri pada kepalanya. Tidak mempunyai raja, tidak mempunyai Tuhan selain Kaisar. Mereka mengejek Yesus Kristus dengan memberinya jubah ungu yang dikenakan sebagai tanda inisiasi dalam misteri Adonis. Mahkota berduri merupakan sindiran tajam pada karangan bunga yang diberikan kepada calon yang mencapai inisiasi dalam misteri Eleusis. Para kaisar adalah musuh okultisme besar bagi Yesus Kristus. Apa yang tidak terlalu diketahui adalah bahwa musuh lainnya sedang bekerja di belahan lain dunia. Ada seorang inisiat menguasai tenaga magis yang lebih hitam dan kuat daripada yang dibuat oleh para kaisar. Penyihir ini, menurut Rudolf Steiner, telah membangun kekuatan supernatural melewati beberapa inkarnasi, dan ia sekarang mengancam untuk menodai seluruh perjalanan sejarah. Ia telah mencapai kekuatan itu dengan mengorbankan banyak manusia. Jose Ortega y Gasset, filsuf Spanyol, berbicara tentang pelepasan roh yang membuat pertumpahan darah. Darah adalah misteri yang menakutkan, katanya. Darah membawa kehidupan, dan ketika tumpah tanah ternodai, seluruh pemandangan menjadi gila dan gempar. Okultisme tahu bahwa manusia bisa dibunuh dengan cara khusus sehingga roh manusia dimanfaatkan. Kita melihat beberapa inisiat besar seperti Elia membuat diri sendiri menjadi nabati dan bintang binatang, dan dengan cara yang memungkinkan mereka menjadi kereta tunggangan yang bisa digunakan untuk berkelana di dunia spiritual. Dalam lingkaran okultisme juga dikenal bahwa penyihir hitam bisa menggunakan jiwa dan roh orang lain, bangsa pengorbanan mereka, sebagai kereta tunggangan. Karena itu musuh besar seorang penyihir mampu mengendalikan orang-orang setelah kematian mereka. Dengan mengorbankan sejumlah besar bangsa, ia menciptakan pasukan untuk dirinya sendiri dalam alam rohani. Pada pergantian milenium, seorang pahlawan matahari dikirim ke bumi untuk melawannya. Ia disebut Huitzilopochtli,
Seperti yang kita ketahui dari Kodeks Florentine of Sahagún, salah satu dari catatan yang hanya sedikit yang selamat dari conquistadors. Seperti pahlawan-pahlawan matahari terdahulu, kelahirannya telah diramalkan. Ia dilahirkan dari seorang ibu perawan dan setelah kelahirannya, kekuatan-kekuatan kejahatan bersekongkol untuk membunuhnya. Akan tetapi, Huitzilopochtli selamat dari usaha pembunuhannya, dan setelah banyak percobaan, ia memenangkan peperangan 3 tahun melawan penyihir hitam. Akhirnya, ia berhasil menyalip penyihir hitam itu. Ketika Yesus Kristus disalib, sebuah kekuatan besar sekali untuk menspiritualkan dunia dilepaskan. Ketika secara bersamaan, penyihir hitam besar di Amerika Selatan disalib, sebuah pusaran terbuka yang akan mengisap arus besar secara dunia masuk ke dalamnya kedua arus ekstrem yang baik dan yang buruk. Injil Filipus berisi petunjuk-petunjuk menarik tentang hubungan Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Yesus mencintainya lebih dari semua muridnya dan sering menciumnya pada. Kemudian menariknya naskah itu terpotong. Namun ini tampaknya merupakan sebuah rujukan untuk hidung agung. Biarkan ia menciumku dengan ciuman pada mulutku. Dan begitu juga dengan cinta yang lebih kuat daripada kematian. The Golden Legend dari Jacobus de Vorenya. Koleksi kisah-kisah orang suci terpopuler pada abad pertengahan menjelaskan bagaimana setelah kematian Yesus Kristus, sebuah kelompok orang-orang Kristen mulai dianiaya di Yerusalem. 7 dari mereka dihanyutkan di Laut Mediterania dalam sebuah perahu kecil. Akhirnya, mereka terdampar di suatu tempat sebelah timur dari kota yang kini dikenal sebagai Marseille. Di tengah tebing menjulang di pantai, masih bisa terlihat gua tempat Maria Magdalena yang keluar dari perahu melewatkan 30 tahun hidupnya. Ia biasa digambarkan bugil kecuali rambut panjang merahnya. Sebuah lukisan tentang dirinya karya Fra Bartolomeo di sebuah taman kecil, sebuah kapel di dekat Florence memperlihatkan Maria Magdalena dengan guci minyaknya yang digunakan untuk mengurapi kaki Yesus. Lukisan itu diletakkan di atas sebuah batu dengan keterangan sebagai berikut: Aku sudah menemukan ia yang jiwaku cintai.